Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan dan membahas topik yang berkaitan dengan globalisasi. Globalisasi menjadi satu kajian penting di dalam ekonomi politik pembangunan. Salah satunya adalah bahwa globalisasi menjadi satu realitas, menjadi satu fenomena yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, baik itu secara positif dan secara negatif, memiliki korelasi dan dampak terhadap kehidupan ekonomi dan politik berbagai negara di dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan memulai atau kita akan memulai diskusi kita mengenai globalisasi ini pada latar belakang globalisasi. Pertama adalah bahwa globalisasi itu ditandai dengan adanya beberapa negara yang memang secara faktual itu tidak bisa memenuhi kebutuhan internal di negara tersebut, baik dalam kebutuhan pangan maupun dalam kebutuhan energi. Karena itu, negara yang bersangkutan membutuhkan pasokan pangan dan pasokan energi. Pada sisi yang lain, bahwa ada negara yang juga memiliki surplus produksi perdagangan barang-barang yang diproduksi oleh negara tersebut. Sehingga untuk menghindari terjadinya penumpukan barang yang itu menyebabkan kerusakan dan menyebabkan kerugian ekonomi, maka perlu adanya semacam transformasi atau pengiriman atau transfer, maksud saya, transfer barang yang diproduksi di satu negara kepada negara yang lain. Dan itu salah satunya sebagai bentuk dan perwujudan dari globalisasi itu, bahwa seakan-akan, bukan hanya seakan-akan, realitasnya dunia yang selama ini tersekat oleh berbagai pada negara-negara tertentu, itu kemudian menjadi satu pasar yang saling mengisi antara satu negara dengan negara yang lain. Terjadi pertukaran, penjualan, dan distribusi barang antar negara satu dengan negara yang lain. Nah, yang berikutnya adalah bahwa pertukaran barang atau perdagangan barang-barang antar negara itu menjadi unsur pemasukan bagi negara yang mengirim maupun negara yang memasukkan barang, yang disebut dengan proses ekspor dan impor itu menjadi salah satu pemasukan bagi negara yang disebut dengan namanya pajak ekspor dan pajak impor. Dan selain itu juga menghasilkan devisa pada negara. Nah, yang keempat adalah bahwa negara yang kuat bisa lebih mendapat keuntungan dari negara yang dalam tanda kutip lemah atau negara yang secara ekonomi lebih lemah posisinya daripada negara-negara maju. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi latar belakang hadirnya globalisasi atau keberadaan globalisasi yang saat ini sudah semakin mengecil lagi. Jika dulu misalnya globalisasi itu dibayangkan sebagai satu pasar tempat terjadinya pengiriman dan transfer barang keluar maupun masuk pada satu negara, sekarang proses globalisasi itu bisa diwakili oleh transaksi yang terjadi di dalam aplikasi sistem perdagangan, baik itu yang ada di komputer maupun yang ada di HP. Nah, selanjutnya ada proses juga globalisasi pada sistem politik, terutama dalam sistem demokrasi. Demokrasi adalah satu sistem politik yang semakin diakui keberadaannya atau semakin mengglobal keberadaannya, tidak hanya terjadi misalnya di
negara-negara maju saja, tapi di negara-negara berkembang, demokrasi itu semakin diakui dan semakin digunakan dalam sistem demokrasi, termasuk di Asia dan Afrika, dan termasuk di Indonesia. Indonesia sudah memasuki kepada demokrasi liberal, karena demokrasinya sudah menggunakan one man, one vote. Satu suara, satu orang, satu suara. Suara profesor sama dengan suara orang yang tidak sekolah dan seterusnya. Nah, itulah latar belakang dari globalisasi yang bisa kita lihat dan bisa kita cerna atau bisa kita candra dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan politik, bahkan secara luas dalam kehidupan sosial. Nah, kalau kita perhatikan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan globalisasi itu, ini ada beberapa pendapat ahli yang coba saya kutip yang menerangkan apa itu globalisasi. Anthony Giddens misalnya menyebut globalisasi itu adalah intensifikasi hubungan sosial yang menghubungkan antara masyarakat di dunia, sehingga terjadi saling keterhubungan antara satu komunitas, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain di lokasi yang sama. Jadi dia adalah intensifikasi hubungan. Jadi peningkatan hubungan dari yang dulunya hubungan itu bersifat delay, misalnya ada penundaan yang bersifat hubungan, misalnya dulu orang melakukan transaksi itu harus menunggu waktu, misalnya dengan berkirim surat, berkirim berkirim korespondensi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tetapi kemudian dengan hadirnya media dan terutama dengan media sosial, maka globalisasi itu menjadi terjadi. Dan terjadinya globalisasi itu merupakan intensifikasi hubungan sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, dan dengan begitu akan terjadi perubahan pada keduanya. Jadi intensifikasi hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, dan pada saat yang sama juga antara masyarakat dengan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, terutama di dalam hubungan sosial dan hubungan ekonomi, itu menciptakan perubahan. Nah, perubahan itu bisa mempengaruhi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, antara satu budaya dengan budaya yang lain, antara satu nilai dengan nilai yang lain, antara satu misalnya ideologi dengan ideologi yang lain. Jadi perubahan itu berdimensi sangat luas, sebagaimana juga hubungan atau interaksinya juga berkaitan dengan sejumlah hubungan atau berdimensi sangat luas begitu. Jadi hubungan di dalam globalisasi itu menciptakan perubahan pada dua sisi. Sisi negara yang berhubungan, atau bisa jadi bahwa hubungan itu bersifat multi arah, multi saluran, dan itu akan saling mempengaruhi serta mengalami perubahan. Misalnya karena seringnya misalnya orang Indonesia pergi ke Arab Saudi, maka orang-orang di Arab Saudi, terutama para pedagangnya yang sering berinteraksi dengan para pengunjung atau orang yang berziarah atau orang yang umrah, orang yang haji di Arab Saudi, maka para pedagang di Arab Saudi itu sudah bisa berbahasa Indonesia tanpa mereka harus kursus atau belajar pada lembaga-lembaga pendidikan tertentu untuk bisa berbahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah globalisasi itu adalah kebebasan dan kemampuan individu termasuk juga perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara-negara lain. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh World Bank, Bank Dunia. Bank Dunia mengartikan globalisasi itu pada kebebasan untuk melakukan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu yang ada di satu negara dengan individu-individu yang ada di negara lain, atau juga individu dengan perusahaan yang ada di negara lain, atau perusahaan dengan perusahaan yang ada di negara lain. Jadi tidak hanya berhubungan dengan interaksi sosial, tetapi juga berkaitan dengan
hubungan ekonomi antara individu dengan individu yang ada di negara lain dan antara perusahaan dengan perusahaan yang ada di negara lain. Itu adalah yang dimaksud dengan globalisasi yang diberi pengertian oleh Bank Dunia atau World Bank. Nah, Selo Sumarjan, salah satu sosiolog dari Universitas Gajah Mada, menyebut bahwa globalisasi itu adalah proses terbentuknya sebuah sistem organisasi dan suatu komunikasi antar masyarakat yang berada di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti sebuah sistem dan suatu kaedah-kaedah tertentu yang sama. Jadi globalisasi itu menurut Selo Sumarjan diartikan sebagai terbentuknya sebuah organisasi. Jadi organisasi masyarakat yang selama ini terjadi dari organisasi-organisasi yang ada di satu masyarakat dan organisasi yang terdiri dari satu negara itu kemudian membentuk organisasi baru yang dihubungkan oleh suatu komunikasi antar masyarakat, antar satu negara yang ada di seluruh dunia. Dan pembentukan organisasi yang terjadi karena komunikasi itu tentu saja memiliki tujuan yang ingin membentuk satu sistem atau satu kehidupan tertentu yang sama, yakni masyarakat global. Masyarakat yang disatukan oleh hubungan yang terjadi dalam komunikasi yang semakin mudah, simpel dan sederhana, yaitu teknologi informasi. Itu menurut Selo Sumarjan. Nah, globalisasi itu sesungguhnya adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial, dan budaya yang melewati batas-batas nasional yang disebut dengan hubungan internasional. Itu menurut Jackson dan Sorensen tahun 2005. Nah, saudara-saudara, menurut Jackson dan Sorensen, globalisasi itu secara sederhana diartikan sebagai meluasnya, jadi semakin melebarnya begitu, dan semakin meningkatnya, semakin intensifnya hubungan pada aspek ekonomi, pada aspek sosial, pada aspek budaya, bahkan pada aspek politik yang melewati batas-batas teritorial kehidupan satu negara, sehingga dia menjadi satu hubungan yang bersifat internasional. Jadi dapat dipahami bahwa sungguhnya secara sederhana globalisasi itu adalah hubungan internasional antara masyarakat pada satu negara atau pada satu komunitas dengan masyarakat atau negara yang berada di bagian lain, dan itu dihubungkan oleh kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan budaya, bahkan kepentingan politik. Itu adalah pengertian globalisasi menurut beberapa ahli yang bisa kita kutip. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan globalisasi. Globalisasi itu berjalan atau terlaksana, teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dunia itu tidak terjadi secara langsung. Ada proses yang kira-kira bisa kita pelajari pada beberapa tahap berikut. Misalnya, pada tahun 1967, negara-negara di Asia Tenggara atau beberapa kawasan di Asia itu membentuk negara yang namanya ASEAN. ASEAN itu terdiri dari misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, itu adalah proses dan tahapan globalisasi di mana sebelumnya tidak ada integrasi antara negara-negara itu yang disebut dengan ASEAN. Negara Indonesia, negara yang berdiri sendiri, tidak memiliki hubungan yang terintegrasi dengan Malaysia, dengan Thailand, atau dengan Singapura dan Filipina. Tetapi dengan didirikannya ASEAN, negara-negara ini memiliki saling keterhubungan, saling ketersambungan, dan memiliki peningkatan hubungan baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, bahkan di bidang politik. Nah, selanjutnya pada tahun 2003
didirikanlah ASEAN Free Trade Area, ASEAN Free Trade Area. Jadi perdagangan antar negara-negara ASEAN, perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN yang berlaku pada tahun 2003. Jadi perdagangan antar negara-negara yang tadi itu, yang terdiri dari beberapa negara itu, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, dan Thailand, itu menyebabkan dia menjadi satu daerah kawasan integrasi perdagangan yang lebih mudah. Artinya ada kemudahan dalam hal perpajakan, bea keluar maupun bea masuk, pajak impor dan ekspor. Begitu pula pada saat satu warga negara yang berasal dari negara di kawasan ASEAN itu tidak masuk ke negara yang lain, mereka tidak lagi membayar visa masuk maupun visa keluar. Artinya ASEAN Free Trade Area ini menjadi satu kawasan yang terintegrasi antara satu dengan negara yang lain secara ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun secara spesifik masing-masing negara memiliki semacam karakteristik yang tidak bisa dinafikan atau tidak bisa dihilangkan oleh budaya dari negara lain, tetapi dia sudah menjadi satu kawasan terutama ekonomi yang khusus. Nah, kemudian tahun 2010 muncullah CFTA, ASEAN China Free Trade Agreement, yang itu menjadikan negara-negara ASEAN menjalin kerjasama dengan China dalam perjanjian dagang yang menyebabkan ada peningkatan atau perluasan hubungan antara negara-negara ASEAN dengan negara China yang juga disebut dengan Tiongkok. Kemudian lahirnya namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA gitu. Jadi ini adalah proses intensifikasi atau perluasan hubungan satu negara dengan negara lain yang memiliki hubungan dan kerjasama yang semakin meningkat dan saling menyatu dalam hal perdagangan maupun dalam interaksi budaya dan seterusnya. Kemudian secara lebih luas muncullah yang namanya WTO, World Trade Organization, yang disebut dengan era perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas itu terjadi pada skala global pada negara-negara di dunia, di mana satu negara bisa mengirim secara bebas kepada negara yang lain. Sehingga apa yang disebut dengan bahwa globalisasi itu adalah merupakan satu situasi, suatu kondisi di mana negara ini menjadi satu pasar yang sudah terintegrasi, itu menjadi satu realitas yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dinafikan oleh kita semua. Nah, saudara-saudara, globalisasi itu memiliki sisi positif. Ada banyak sisi positif yang muncul atau yang menjadi efek ikutan dari globalisasi. Pertama adalah informasi semakin mudah didapatkan. Dengan adanya globalisasi, terutama dengan kehadiran yang didorong oleh kehadiran teknologi informasi, maka apa yang terjadi di satu negara dalam waktu yang bersamaan bisa diperoleh oleh masyarakat di negara lain, sehingga kemudahan informasi itu kira-kira akan menjadi bagian dari kehidupan transparansi masyarakat ekonomi dan masyarakat politik secara global. Nah, dengan demikian komunikasi semakin mudah dan semakin cepat. Karena adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi, maka komunikasi juga bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, bahkan kemudian bisa dilakukan dengan murah. Orang tidak perlu misalnya datang ke negara lain hanya untuk melakukan transaksi bisnis, bisa dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan berbagai platform komunikasi yang sudah ada. Orang untuk belajar atau konferensi tidak harus datang ke satu negara, tetapi bisa dilakukan dengan Zoom meeting seperti yang kita lakukan. Jadi orang bisa mengikuti perkuliahan di negara yang lain dengan tanpa harus datang ke negara tersebut dan seterusnya. Yang ketiga adalah pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi
Globalisasi itu menyebabkan pertukaran teknologi yang ada di satu negara dengan negara yang lain. Bahwa satu negara bisa menduplikasi, bisa melakukan transformasi, transfer pengetahuan kepada negara yang lain, dan itu prosesnya mudah dan cepat karena bisa dijembatani oleh teknologi yang sebelumnya sudah ada, dan keberadaan teknologi baru itu juga bisa diakses secara cepat oleh negara yang lain atau masyarakat di belahan negara yang lain. Perkembangan perekonomian yang semakin menggeliat karena terjadi globalisasi, maka terjadi kemudahan bertransaksi. Orang-orang yang ada di kampung bisa melakukan transaksi dan jual beli dengan negara-negara yang ada di Eropa, bahkan orang yang berada di daerah terpencil di Indonesia atau di Afrika atau di mana saja bisa melakukan transaksi dengan pembeli yang berada di negara lain. Artinya proses peningkatan perdagangan itu juga semakin meningkat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, karena ada perekonomian yang meningkat, maka itu juga otomatis akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membuat pasar yang semakin luas. Kerajinan atau barang yang diperoleh atau diproduksi oleh satu masyarakat di satu negara atau di satu daerah, di satu negara itu bisa dijual kepada pembeli yang ada di negara lain. Artinya pasarnya tidak hanya terbatas di tempat tinggalnya, tapi juga bisa dijual ke negara lain, terutama dengan adanya bisnis online yang sekarang semakin marak dan semakin meluas begitu. Dan yang ketujuh adalah berkembangnya dunia pariwisata atau turisme. Nah, ini setiap negara di dunia, setiap daerah di Indonesia itu memiliki potensi yang bisa dijual untuk menjadi potensi pariwisata, dan itu bisa dikunjungi dan dikelola oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah atau berbagai negara di dunia. Dengan begitu, maka pembangunan itu tidak hanya bertumpu pada aspek-aspek sumber daya alam dalam konteks ekstraksi sumber daya alam atau menjual barang pada satu pasar khusus yang ada di satu daerah, tapi juga bisa melebar kepada negara lain. Nah, saudara-saudara, di samping memiliki sisi positif, globalisasi juga memiliki sisi negatif. Inilah beberapa sisi negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Pertama, pemerintah nasional kehilangan kekuatannya dalam menghadapi tren global. Sehingga satu negara itu kadang-kadang kewalahan dalam membuat regulasi saat terjadi arus deras perubahan yang diciptakan yang terjadi karena globalisasi. Itu misalnya ketika serbuan perusahaan-perusahaan dekakon dan unicorn itu masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia kebingungan untuk membuat regulasi di bidang perpajakan. Bagaimana cara memformulasikan perdagangan yang dilakukan secara online yang dimiliki perusahaan yang dimiliki oleh negara lain, tapi diakses oleh masyarakat yang ada di negara tertentu gitu. Jadi kalah cepat begitu regulasi dan kebijakan yang dibuat, sehingga ada kesan kewalahan dari pemerintah di satu negara dengan tren global. Dan terjadi kadang-kadang adanya saling saling mengalahkan antara negara satu dengan negara yang lain dalam konteks globalisasi ini. Misalnya kasus Indonesia beberapa tahun yang lalu itu barangnya dilarang masuk ke Amerika Serikat misalnya dengan tuduhan bahwa Indonesia melakukan praktek dumping di dalam produksi barang, terutama barang-barang yang berasal dari produksi hutan. Hal ini kemudian menyebabkan kerugian menurut pemerintah Amerika Serikat bagi pasar di Amerika, sehingga kemudian Amerika membuat peraturan anti dumping yang dampaknya adalah melarang sebagian komoditas ekspor dari Indonesia ke negara Amerika Serikat. Dan ini menjadi satu bukti bahwa ada dampak negatif dari globalisasi, tidak seindah yang dibayangkan, tapi juga menyebabkan kerugian dari negara lain. Meskipun akhirnya Indonesia memenangkan proses arbitrase pada arbitrase internasional terhadap sengketa anti dumping itu, tetapi kemudian dalam beberapa waktu selama proses
gugatan arbitrase itu, produk atau komoditas dari Indonesia tetap dilarang untuk masuk ke Amerika Serikat. Nah, yang kedua adalah maraknya penyelundupan. Penyelundupan itu terjadi dari satu negara ke negara yang lain untuk menghindari namanya bea masuk dan bea keluar atau pajak masuk dan pajak keluar, dan untuk tujuan-tujuan yang memperdagangkan senjata, kemudian narkoba dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penyelundupan itu tidak hanya pada barang-barang dalam kategori barang-barang yang legal gitu, maksud saya barang-barang yang secara material itu memang boleh dikonsumsi, tapi juga pada barang-barang yang memang tidak boleh dikonsumsi seperti obat-obatan terlarang, kemudian senjata, baik yang terjadi di negara-negara Asia maupun di negara Afrika dan negara-negara lain di dunia. Nah, globalisasi juga menimbulkan kerusakan lingkungan karena negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang besar itu bisa menjual komoditas sumber daya alamnya ke negara yang lain, sehingga ada proses ekstraksi yang luar biasa masif dan besar-besaran dilakukan untuk kemudian dikirim ke negara yang membutuhkan energi, juga membutuhkan sumber daya alam tersebut, sehingga proses recovery dari sumber daya alam itu kemudian tidak sempat dilakukan, bahkan kemudian terjadi pengerukan dan penambangan bahkan eksploitasi yang besar-besaran tanpa diiringi oleh kemampuan recovery yang memadai, sehingga memang menyebabkan kerusakan lingkungan. Inilah yang kemudian menjadi penyebab sebagian banyaknya bencana yang terjadi di beberapa negara yang selama ini dikenal memiliki sumber daya alam, termasuk sumber daya alam seperti kehutanan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Indonesia yang memiliki sumber daya alam kehutanan yang besar, dan pada akhir-akhir ini, terutama di akhir tahun seperti ini, pada saat musim hujan dan seterusnya, bencana seperti longsor dan banjir sering terjadi, dan itu menyebabkan kerugian luar biasa, baik secara material maupun kehidupan secara non-material, secara menyebabkan korban jiwa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, globalisasi itu juga menimbulkan kehidupan individualisme pada masyarakat, di mana masyarakat yang dulunya dikenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi kolektivitas dan kebersamaan. Kemudian karena adanya dampak dari globalisasi, maka masyarakat yang dulu menjunjung tinggi asas komunalitas itu, maka masyarakat semakin nafsi-nafsi, semakin mandiri. Masyarakat semakin sibuk dengan kehidupannya sendiri, masyarakat semakin sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan teknologinya, dengan sosial medianya, kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, asik dengan dunia teknologi informasi dan dunia sosial media yang semakin membuat dirinya semakin individual, semakin tercerabut dari akar masyarakat dan sejarah kehidupan sosialnya. Nah, bahkan tidak hanya itu, bahkan masyarakat juga semakin permisif, semakin cenderung bersifat serba boleh dalam melakukan sesuatu. Orang begitu mudah mengumbar misalnya hal-hal yang bersifat personal di sosial media, bersifat sakral di tingkat pribadi, di tingkat masyarakat, bahkan dia kemudian menganggap itu menjadi sesuatu yang boleh dan sesuatu yang bisa disebarluaskan, dan bahkan pada hal-hal yang bersifat tabu kemudian bisa disebarkan, dan itu bisa diakses oleh masyarakat di berbagai negara di dunia. Pada saat seseorang yang tinggal di satu daerah terpencil mengupload statusnya, baik berupa tulisan maupun foto dan video di akun sosial media miliknya, pada saat itulah itu bisa diakses, bisa ditonton, bisa dibaca, dan bisa diperbincangkan oleh seluruh warga masyarakat dunia yang diwakili oleh warganet atau yang disebut dengan netizen.
Netizen itu adalah bukan semata-mata mereka yang ada di dunia internet atau di sosial media, tapi mereka adalah orang-orang yang membuat akun di sosial media yang ada di berbagai negara di dunia. Sehingga dengan begitu, maka secara otomatis bahwa kehidupan pada satu masyarakat di daerah tertentu, bahkan di daerah terpencil atau di pedalaman sekalipun, bisa tersambung dengan masyarakat terpencil di negara lain dan masyarakat yang ada di daerah sentra-sentra atau kota-kota besar di negara-negara maju. Sehingga tidak ada lagi batas atau disebut dengan namanya borderless. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi sekat pada kehidupan masyarakat di dunia. Hal ini secara langsung juga berdampak kepada hilangnya atau tidak adanya proses desakralisasi kehidupan masyarakat di dunia, sehingga kemudian semuanya menjadi serba boleh. Lalu apa kira-kira yang perlu kita sikapi dari masyarakat atau kehidupan global ini? Nah, saudara-saudara, inilah yang perlu kiranya saudara-saudara jawab di dalam kuis di materi terakhir ini adalah bagaimana saudara atau apa pendapat saudara mengenai globalisasi. Apakah globalisasi itu bisa berdampak positif atau bisa berdampak negatif? Nah, yang penting untuk saudara misalnya jawab dan saudara tuliskan atau jawab komentar saudara di bagian chatting di kanal YouTube saya ini adalah bagaimana supaya membuat globalisasi itu bisa berjalan menjadi positif bagi kehidupan masyarakat di dunia, baik pada aspek ekonomi, pada aspek sosial, pada aspek budaya, aspek politik maupun aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana kira-kira upaya yang perlu dilakukan atau apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjadikan globalisasi itu positif dalam kehidupan kita. Terima kasih rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.